Kalau Jadi ini serentak nggak sih Bu? Kalau beda-beda tanamnya, musim tanamnya? hampir serempak. Nah, cuman dominannya ya, terutama di Kabupaten Banyuasin tadi yang karena Banyuasin itu luas lahannya itu 173.000 hektar dari 470.000. Jadi dia Kabupaten Banyuasin itu ya 37% sendiri. 37%-nya Sumatera Selatan itu berada di Kabupaten Banyuasin gitu loh. Pengaruh di situ pengaruhnya. Nah, jadi memang tahun ini karena pengaruh kemarin El Nino ada pergeseran waktu tanam sehingga tentunya pergeseran juga waktu panen. Biasanya puncak panen kami itu kan Februari ini udah mulai nih. Nah, tapi tahun ini belum. Jadi panen kami mulainya nanti di bulan Maret, April, ya bergeser lah sampai ke bulan Agustus gitu. Terakhir Bu, terkait dengan harapan Bu, ya pengembangan, ya bisa bilang dari sisi pertanian Sumatera Selatan maupun dari sisi tadi program juga di khususnya 2024 lah Bu ya, kita ngelihat di tahun ini gitu kan, bagaimana menurut harapannya Bu? Harapan saya tentunya petani kita itu kan masih sangat membutuhkan bantuan, ya tentunya kami berharap Kementerian Pertanian atau dalam hal ini adalah pemerintah pusat itu tetap memberikan bantuan kepada petani di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kami pun Provinsi Sumatera Selatan melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan itu tetap memberikan bantuan, Mas. Oh gitu. Ya ada, tetap ada. Ada juga bantuan benih, kemudian ada bantuan saprodi. Artinya kami memberikan bantuan pendampingan ya. Enggak, bantuan. Ya artinya bantuan. Apa namanya itu dari APBD juga. Artinya kadang-kadang kan tidak cukup hanya dari yang tidak terfasilitasi APBN itu difasilitasi di APBD gitu ya. Nah, artinya dengan adanya bantuan-bantuan pemerintah ya, ini kita berharap petani bisa memanfaatkan dengan baik sehingga bisa mengungkit produksi di Provinsi Sumatera Selatan yang tentunya akan berkontribusi terhadap produksi padi nasional, karena sampai dengan saat ini kami masih berada di 5 besar, Mas. Setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan. Ya artinya dengan bantuan ini diharapkan juga produksi tadi ya yang tadinya kurang jadi bisa meningkat ya, mungkin juga bisa stabil gitu. Gitu. Tentunya juga didukung dengan bantuan-bantuan dari Direktorat Jenderal yang lain gitu ya, misalnya karena kan apapun kita tahu bahwa di dalam budidaya padi itu tentunya tidak hanya dibutuhkan sarana produksi saja, tetapi juga dibutuhkan infrastruktur ya, apalagi kami di lahan rawa itu juga dibutuhkan bantuan untuk perbaikan saluran, kemudian ada juga perbaikan tanggul dan lain-lain sehingga bisa meningkatkan intensitas pertanaman, karena saat ini memang intensitas pertanamannya Provinsi Sumatera Selatan itu masih di angka 1,12% ya. Nah, diharapkan ke depan mungkin bisa meningkatkan intensitas pertanaman yang dari 1 kali menjadi 2 kali, 2 kali menjadi 3 kali. Oke, siap. Nah, itu yang nanti progresnya bisa ya tentunya. Dan tren positifnya tadi sudah kelihatan. Positifnya trennya itu tadi kalau bantuan benih, makanya saya bilang keyakinan kita dengan adanya bantuan benih itu memang bisa mengungkit produksi karena mengungkit produktivitas ya, karena produksi itu adalah perkalian luas panen dan produktivitas. Kalau luas panennya meningkat, produktivitas meningkat, ya meningkatnya banyak. Tapi kalau yang meningkat hanya produktivitas saja, luas panen tidak meningkat, tentunya ya hanya dari sisi produktivitas gitu. Tapi tetap akan terjadi peningkatan gitu loh. Tapi tidak sebesar ketika kedua indikator ini main gitu loh. Misalnya ibaratnya ibaratnya kiri kanan main nih, ini luas lahan, ini produktivitas. Dua-duanya jalan serempak, otomatis kan bisa ke puncak, Mas. Tapi kalau misalnya yang jalannya hanya ini aja, jalannya pelan nih. Nah, lebih nyampe gitu loh, cuma pelan gitu ibaratnya ya. Ibu Tuti, makasih waktunya. Nanti kita ketemu di lain program yang lain. Terima kasih. Baik Sobat Benih, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Tuti dari Dinas Pertanian Sumatera Selatan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di program Seed Show berikutnya. Salam. Terima kasih, salam.